Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga selamat bergabung kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, di mana pada season kali ini, di video ini kami akan membahas seputar penyakit yang masih di bagian bahu, di mana penyakit bahu yang kali ini kami akan bahas bukan tentang sendi, bukan tentang otot, tetapi melainkan tentang bursa. Jadi adapun bursa itu ialah pembatas ataupun kayak seperti shock breaker, jadi dia peredam gitu di antara persendian gitu ya. Jadi beberapa bursa di antara sendi bahu kita itu ada subcoracoid bursa, ada subacromial bursa yang gunanya untuk mencegah mengurangi pergesekan antara tulang. Nah, jadi adapun beberapa penyakit terkait bursa ini biasanya sering dikaitkan dengan penyakit sendi, karena banyak orang mengira karena nyerinya di bagian persendian ataupun di bagian ujung-ujung tulang, dipikir mereka itu ialah penyakit sendi ataupun mungkin penyakit yang lain, padahal itu bukan. Bisa saja itu ialah penyakit dikarenakan adanya gangguan pada bursa. Jadi gangguan pada bursa ini bisa ditimbulkan karena adanya aktivitas yang berulang-ulang. Selain karena ada aktivitas berulang-ulang, bisa juga dikarenakan adanya cedera. Jadi cedera yang bagaimana? Mungkin karena bisa jadi karena benturan, jadi kena hantaman gitu. Jadi dalam benturan yang kuat itu bisa memberikan efek yang buruk untuk bursa kita. Berikutnya bisa juga mungkin karena faktor degeneratif, faktor penuaan. Jadi bursa di bagian persendian kita itu sudah mulai menipis, sehingga rentan untuk orang usia 50 tahun ke atas itu untuk terkena penyakit sendi seperti ini, baik itu penyakit sendi ataupun bursa. Jadi beberapa pemeriksaan yang akan kita bagikan bersama teman-teman di sini, ada dua pemeriksaan untuk terkait bursa di bagian bahu. Yang pertama itu adalah bursity sign. Jadi bursity sign itu apa sih? Bursity sign itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kita boleh demonstrasikan. Pertama, kita boleh menyingsingkan ataupun membebaskan bagian yang akan kita periksa itu dari pakaian. Nah, cara peletakan tangan kita itu berada di bagian anterolateral, jadi bagian depan bahu, tapi agak menyamping sedikit. Nah, jadi pada bagian ini itu kita memberikan tekanan sedikit ataupun mempalpasi ataupun menekan sedikit. Kemudian kita dapat merasakan ada tidaknya nyeri. Ada nyeri nggak, Pak? Nggak ada ya. Jikalau tidak ada nyeri, kita bisa memiliki opsi lain dengan cara membuat lengan ke belakang untuk hyper extending. Nah, jadi pada gerakan ini kita dapat merasakan bagian ujung dari bahu itu. Nah, jikalau adanya rasa nyeri dari bagian sini pada saat kita tekan, itu bisa positif dari adanya gangguan pada bursitis. Selain adanya gangguan pada bursitis, pemeriksaan itu bisa juga dikaitkan dengan adanya gangguan pada rotator cuff. Nah, berikutnya tes yang akan kita berikan itu ialah Dauban test. Jadi Dauban test itu adalah sebuah tes yang dilakukan dengan cara memberikan penekanan juga pada bagian anterolateral bahu, tetapi kita mengangkat secara pasif lengan ke bagian samping sampai 90 derajat. Biasanya penderita dengan gangguan bursitis ini, gangguan pada bursa, akan merasakan nyerinya yang berkurang pada saat kita melakukan gerakan abduksi 90 derajat atau mengangkat ke samping. Jadi biasanya pada posisi ini dia merasakan nyeri, tetapi pada saat kita bantu pada posisi seperti ini, dia merasakan nyerinya berkurang ataupun malah hilang. Itu bisa jadi positif adanya gangguan pada bursa. Kenapa? Karena di bagian gerakan seperti ini, gerakan abduksi 90 derajat, gerakan ini itu meredam ataupun mengurangi tekanan pada bagian bursa, yang dimana bursa subacromial pada bagian bahu ini itu berkurang tekanannya, sehingga berkurangnya rasa nyeri. Jadi ada dua pemeriksaan untuk bursa sekitar bahu. Itu adalah pemeriksaan yang umum dilakukan, tetapi jikalau untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi, di mana teman-teman ingin mendapatkan suatu penanganan ataupun juga suatu penjelasan yang pasti terkait yang saudara alami atau teman-teman alami, mungkin bisa kunjungi rumah sakit atau klinik fisioterapi terdekat. Nah, jadi untuk teman-teman, jikalau sudah ada yang merasakan nyeri seperti ini, kira-kira latihan apa yang boleh dilakukan di rumah? Jadi latihan yang boleh dilakukan itu adalah
latihan fungsional, di mana latihan fungsional ini kita boleh menggunakan tangan kita, tangan kosong untuk melakukan gerakan seperti ini ke depan. Ini boleh dilakukan 10 sampai 15 kali. Nah, jika sudah mampu melakukan gerakan ini, kita boleh menambah beban. Caranya dengan membuat aqua botol itu kita isi pasir, kemudian itu kita jadikan beban untuk kita angkat. Aqua botolnya tidak perlu yang besar, hanya perlu kurang lebih yang sekitar 500 ml. Nah, setelah gerakan ke depan seperti ini, kita lakukan 10 sampai 15 kali gerakan, kita dapat melakukan gerakannya ke samping seperti ini. Ya, gerakan ke samping seperti ini. Ini boleh dilakukan 10 sampai 15 kali gerakan juga. Nah, tapi apabila penderita merasakan adanya rasa hangat ataupun mungkin rasa yang sangat-sangat nyeri sehingga sampai susah tidur atau mungkin bahkan sampai demam, gerakan-gerakan tersebut tidak perlu dilakukan. Cukup kompres saja dengan menggunakan es, istirahatkan dahulu. Jikalau sudah agak mendingan ataupun sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, baru boleh lakukan latihan. Nah, jadi untuk teman-teman, kiranya video ini dapat bermanfaat. Jikalau ada mungkin yang ingin ditanyakan atau ingin mungkin tahu tentang pemeriksaan yang lainnya, silakan komentar di kolom komentar yang di bawah ya. Terima kasih, semoga video kami bermanfaat. Salam fisiterapi.